Sinopsis drama Mr. Queen episode 2. Kamu bisa minum sepuasmu, ucap raja kemudian memilih untuk pergi tidur. Apa maksud orang ini? Gumam ratu dalam hati. Raja tidur di kasur tanpa memperdulikan ratu yang tidur di lantai. Tentu saja ratu kesal tapi ia tidak ada pilihan lain. Keesokan paginya, ratu terkejut melihat simpulnya terbuka. Apa aku yang membukanya? Aku merasa sudah mengikatnya dengan sangat kuat tadi malam, gumam ratu. Dayang Choi dan dayang lainnya datang untuk mempersiapkan dan mengantar ratu pergi menyapa para ibu suri. Di perjalanan menuju paviliun ibu suri, ratu terus berpikir keras apa yang sebenarnya raja lakukan tadi malam. Tiba-tiba ratu meminta tandunya untuk berhenti. Dayang Choi kebingungan. Ada apa yang mulia? Ternyata ratu terpesona dengan kecantikan seorang gadis yang sedang berdiri di bawah pohon. Aku sungguh beruntung hari ini, gumam ratu dengan senang. Gadis itu adalah Hua Jin. Ratu mendekati Hua Jin dengan penuh karisma. Ratu mengajak Hua Jin kenalan. Hua Jin hanya menatap ratu dengan datar. Tidak lama kemudian raja juga muncul di sana. Hua Jin, aku mencarimu di paviliun. Ternyata kamu berada di sini. Ratu kesal karena raja mengganggu kesenangannya. Raja berpikir bahwa ratu cemburu, padahal ratu kesal karena raja merebut pasangannya. Dayang Choi mengatakan kepada ratu untuk bergegas pergi karena para ibu suri sudah menunggu. Ratu pun pergi sambil menatap tajam dan meludahi raja. Raja menenangkan Hua Jin. Kamu tidak perlu takut dengannya. Hua Jin tersenyum. Hua Jin mengatakan bahwa dia tidak takut dengan ratu. Raja mengatakan ke Hua Jin bahwa dalam rapat kemarin klan Kim menuduh Hua Jin yang mendorong ratu ke danau. Tapi kamu tenang saja, aku akan selalu melindungimu. Saya percaya dengan Anda, sahut Hua Jin. Setelah sampai di paviliun Ibu Suri Agung dan Ibu Suri Jo, ratu pun mulai menganalisis sifat masing-masing Ibu Suri. Mereka berbicara sambil tersenyum tapi sebenarnya saling menyindir, gumam ratu dalam hati. Tiba-tiba Ibu Suri Jo menjelaskan cara untuk segera memiliki pangeran. Bahkan Ibu Suri Jo memberikan gambaran dengan gerakan tangannya, sampai membuat ratu canggung sendiri. Apakah ini ibu mertua yang paling aneh, pikir ratu. Kegiatan ratu selanjutnya adalah pergi ke istana utama untuk bertemu para pejabat. Raja menyambut ratu di depan istana. Kemudian mereka masuk bersama. Lagi-lagi ratu mulai menganalisis keadaan. Di istana terbagi klan Kim dan klan Jo. Semenjak meninggalnya Raja Heonjong yang merupakan anak ibu Suri Jo, klan Jo kehilangan kekuatannya. Sehingga sekarang klan Kim yang memiliki kekuatan ditambahi lagi dengan Ibu Suri Agung yang juga berasal dari klan Kim, gumam ratu. Tapi di dalam sejarah ada yang paling berkuasa. Di mana dia? Lanjut ratu sambil melihat-lihat para pejabat. Menteri Kim Jewageun pun maju ke tengah karena dia ingin memberi saran ke raja. Ratu pun tersenyum, ini dia orang yang paling berkuasa di kerajaan ini melebihi kuasa raja. Kim Jewageun, gumam ratu dalam hati. Menteri Kim Jewageun menyarankan kepada raja untuk mengangkat Kim Men-geun yang merupakan ayah ratu atau mertua raja, untuk menjadi pengawal pribadi raja. Ratu menyarankan itu kepada Ibu Suri karena mengkhawatirkan raja, ucap Kim Jewageun. Iya benar, sahut ratu. Sebenarnya ratu tidak mengerti sama sekali maksud dari Menteri Kim namun dia hanya menuruti saja, karena ratu berpikir bahwa dia harus berada pada pihak yang paling berkuasa agar dia aman selama berada di sana. Aku tidak mengerti apapun yang mereka bahas, namun aku harus berada di tim yang paling kuat, gumam ratu sambil tersenyum. Raja menatap ratu dengan sinis. Sekarang dia mulai mengeluarkan sifat aslinya. Gumam raja dalam hati.
Raja berusaha membantah saran Menteri Kim, namun Ibu Suri Agung memberi kode kepada Raja untuk menyetujuinya. Raja hanya bisa mencengkram tangannya dan pura-pura tersenyum. Ratuku memang sangat perhatian kepadaku. Baiklah, aku setuju. Karena terlalu bersemangat menganalisa sampai lupa duduk dengan benar, hingga akhirnya Ratu tanpa sadar terjatuh dari kursinya. Raja langsung tanggap membaca suasananya lalu berkata kepada para pejabat, dengan alasan Ratu terlalu lelah dan mereka mencukupkan rapat sampai di situ saja. Ada hal yang membuat Ratu terkejut mendengar ucapan Raja. Raja membohongi Ratu bahwa mereka telah tidur bersama. Ratu pun mulai ketakutan jika mereka memang sudah melakukannya. Ibu Suri Agung membahas sikap Ratu dengan Menteri Kim Jae-won. Sepertinya aku harus mengajari dia menjaga sikap. Sikapnya benar-benar memalukan. Hua Jin resmi dilantik menjadi selir oleh Ratu. Ratu masih berusaha mendekati Hua Jin. Seperti yang diketahui sebelumnya, Ratu senang dengan Hua Jin karena dia menyukai kecantikan Hua Jin. Hua Jin terlihat tidak senang dengan Ratu. Hua Jin berusaha menghindari Ratu. Ia pamit pergi dengan alasan memiliki urusan lain. Raja sedang membaca laporan dengan tatapan polos. Kasim datang untuk mengecek Raja. Di belakang Raja, Kasim tersenyum sinis saat melihat Raja membaca laporan terbalik. Namun, saat Kasim berjalan pergi, ekspresi wajah Raja berubah menjadi dingin. Ratu mendatangi Raja. Ratu ingin memastikan kembali apa yang terjadi pada malam itu. Tentu saja kita bersenang-senang, ucap Raja. Ratu kembali ke ruangannya dengan kesal, karena Raja seolah mengatakan bahwa mereka memang sudah bersama. Dayang Choi dan dayang lainnya datang. Mereka diperintahkan Ibu Suri Agung untuk mengajari Ratu etika istana. Ratu dengan senang hati mengikuti pelajaran etika istana. Namun yang Ratu lakukan selalu bertentangan dengan etika istana yang diajarkan Dayang Choi. Ratu sedang asyik makan, tiba-tiba dadanya terasa sakit dan ingatan Kim So-young asli muncul kembali. Ingatan saat Kim So-young berbicara kepada Raja, "Kamu harus mencintaiku." Ini bukan terasa seperti sakit fisik, tapi mengapa dada ini terasa sakit? Apakah wanita ini benar-benar menyukai Raja? Gumam Ratu. Tatapan Raja kepadanya terlihat seperti penuh dengan kebencian. Lanjut Ratu. Ratu akhirnya menyadari bahwa Raja membenci dirinya. Dia membenci wanita ini. Tentu saja dia tidak mungkin bersama dengannya, ucap Ratu dengan senang. Dayang Choi dan Heon-yeon yang awalnya sangat panik saat mengira Ratu tersedak makanan, hanya bisa menghela napas melihat kelakuan Ratu. Ratu bertemu dengan Ibu Suri Agung. Ratu memohon kepada Ibu Suri Agung untuk mengisi air danau kembali. Namun Ibu Suri menolak, "Aku tidak bisa membiarkan kejadian kemarin terulang lagi." Ratu mulai berpikir cara membujuk Ibu Suri. "Selama seminggu aku akan bersama Raja untuk segera mendapatkan ahli waris, tapi dengan syarat air danau diisi kembali." Akhirnya Ibu Suri Agung menyetujui ucapan Ratu. Ibu Suri Jo memanggil Hua Jin ke ruangannya. Lalu Ibu Suri Jo memberi jimat untuk segera memiliki keturunan ke Hua Jin. Hua Jin terlihat risih dengan jimat pemberian Ibu Suri Jo. Ibu Suri Jo mengingatkan Hua Jin bahwa di istana penuh dengan intrik. "Apakah kamu sudah tahu Raja dan Ratu akan bersama selama 7 hari? Padahal kamu baru saja dilantik menjadi selir, namun tidak bisa bersama Raja untuk sementara ini. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku yakin bahwa perasaan Raja kepadamu tidak akan berubah," lanjut Ibu Suri Jo. Hua Jin sudah kembali ke ruangannya. Ia tidak fokus saat menulis puisi karena mengingat ucapan Ibu Suri Jo. Hua Jin teringat dengan ucapan Kim So-young asli.
Sebelum terjatuh di danau, kamu akan kehilangan seseorang yang berharga bagimu. Di kilasan balik Huajin, ada dua kemungkinan terjatuhnya ratu di danau. Pertama, didorong Huajin. Kedua, ratu menjatuhkan diri sendiri. Raja dan ratu berada di ruangan yang sama. Ratu membuat peraturan jika mereka tidak boleh saling menyentuh. Saat raja pergi keluar, ratu meminta Heonyeon untuk menyiapkan baju pria. Ratu ingin menyamar menjadi pria untuk bisa keluar istana. Heonyeon mengingatkan ratu, jika suara bel telah berbunyi, ratu harus bergegas kembali sebelum gerbang istana ditutup. Ratu menatap dirinya di cermin, kemudian bertanya ke Heonyeon, orang seperti apa aku? Siapapun yang membuat Anda kesal meskipun hanya masalah kecil, Anda pasti akan menghukum mereka. Sehingga semua orang memanggil Anda penyihir, ucap Heonyeon. Ternyata wanita ini kejam. Pantas saja banyak orang yang ingin membunuhnya, gumam ratu. Menurutku mereka salah, Anda adalah wanita baik dan ramah, serta menginspirasi. Namun semenjak Anda datang ke istana, Anda terlihat kesepian karena raja menyayangi wanita lain. Lanjut Heonyeon, Menteri Kim Jae-gun menyambut kedatangan anaknya Kim Byeong-in. Kim Jae-gun menceritakan keadaan yang terjadi di istana selama Byeong-in pergi. Sebelum upacara pernikahan, ratu terjatuh di danau. Byeong-in terlihat sangat khawatir. Bagaimana keadaan ratu sekarang? Sekarang, ratu baik-baik saja. Ratu telah sampai di klub malam. Ia sangat menikmati hiburan di sana. Di tempat yang sama, namun ruangan berbeda, ternyata raja sedang berdiskusi dengan dua orang pria. Raja berada di balik tirai. Aku ingin menyelamatkan negara kita dari pejabat yang korupsi, ucap raja. Salah satu pria tersebut menyarankan untuk segera menyelidiki ayah ratu. Sepertinya dokumen bukti korupsi ada di kediaman Kim Man-geun. Ratu sudah sangat mabuk, ia salah memasuki ruangan. Raja dan teman-temannya terkejut melihat ratu masuk ke ruangan mereka. Ratu hanya terdiam, sambil melihat samar-samar. Tiba-tiba terdengar bel berbunyi. Ah sial, gumam ratu sambil bergegas lari. Dua orang pria tadi panik, apakah itu ratu? Apakah dia menyamar menjadi pria untuk menguping pembicaraan kita? Raja menenangkan mereka, aku yang akan menyelesaikannya, ucap raja sambil mengeluarkan pedangnya. Ratu bergegas menuju gerbang istana. Namun tidak lama kemudian raja muncul di hadapan ratu dengan menggunakan penutup wajah. Raja langsung mengarahkan pedang ke hadapan ratu. Ratu pun ketakutan. Nah, supaya teman-teman bisa nyambung sama ceritanya, silakan tonton dulu episode sebelumnya di sini.